Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kartika Sari dari Prodi D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Gresik. Video ini ditujukan untuk tugas asesmen mata kuliah kewirausahaan farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kewirausahaan dan juga prinsip-prinsip berwirausaha. Sukses bagi seorang wirausaha adalah bagaimana berpikir objektif dan kreatif sehingga mampu menganalisa setiap kesempatan bisnis yang mungkin muncul dan pengendalian diri secara matang. Sukses seorang wirausaha telah dimilikinya jiwa kewirausahaan dalam mengelola dan menjalankan usaha atau bisnisnya karena mereka pasti tahu tentang apa, mengapa, bagaimana bisnis itu harus berjalan dan dikelola. Kelebihan modal, fasilitas yang dimiliki, dan kedekatan dengan sumber kekuasaan belum bisa menjamin bahwa bisnis tersebut sukses dalam jangka panjang. Prinsip-prinsip berwirausaha. Yang pertama yaitu passion atau semangat. Keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang ia suka atau dianggap penting untuk dilakukan. Yang dibutuhkan juga oleh seseorang pengusaha atau wirausaha adalah berkarya dengan semangat mandiri, namun perlu berkarya dengan bersemangat, kebersamaan, dan kekeluargaan. Maka semangat diperlukan dalam setiap usaha yang dilakukan, pasti kedepannya akan berhasil. Yang kedua yaitu independen atau mandiri. Mampu menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan. Prinsip kemandirian harus menjadi panduan dalam berwirausaha. Mandiri dalam banyak hal adalah kunci penting agar dapat menghindari ketergantungan dari pihak-pihak atau para pemangku kepentingan atas usaha kita. Dan yang ketiga, marketing sensitivity atau peka terhadap pasar. Prinsip peka terhadap pasar atau dapat membaca peluang pasar adalah prinsip mutlak yang harus dilakukan oleh seorang wirausahawan, baik pasar di tingkat lokal, regional, maupun internasional. Peluang sekecil apapun itu harus diidentifikasi dengan baik sehingga dapat mengambil peluang pasar tersebut dengan baik. Yang keempat, kreatif dan inovatif. Kreativitas dan inovasi adalah modal utama bagi seorang wirausaha. Seorang wirausaha tidak boleh berhenti berkreasi dan berinovasi dalam segala hal. Yang kelima yaitu mengambil resiko penuh perhitungan. Merupakan tindakan yang tidak takut resiko dan tidak mengambil tindakan beresiko yang tidak didasari oleh spekulatif. Seorang pembisnis harus benar-benar memperhatikan dan penuh pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Yang keenam yaitu pantang menyerah. Pantang menyerah adalah bagian yang harus dilakukan kapanpun waktunya, entah dalam kondisi mendukung atau bahkan saat usaha kita mengalami kemunduran. Yang ketujuh yaitu berdasarkan standar etika. Prinsip setiap pembisnis harus memegang standar etika yang berlaku secara universal. Indonesia memiliki undang-undang perlindungan konsumen yang dapat dipakai sebagai salah satu pegangan dalam etika berbisnis. Seperti apapun latar belakang seseorang, bila tekun menjalani sebuah usaha, tinggal menunggu waktunya, pasti akan menjadi pengusaha sukses. Setidaknya hal itu dialami Ibu Ana. Sebelum merintis karir atau sebelum menjadi pemilik usaha aneka jenis kerupuk dan makanan ringan, beliau adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang setiap harinya mengurus rumah dan keluarganya. Kemudian Ibu Ana terdorong untuk membantu perekonomian keluarganya yang sedang tidak baik pada tahun 2011 dengan memulai usaha kecilnya dengan berdagang kerupuk ikan yang diolahnya sendiri. Karena melonjaknya peminat, untuk saat ini sudah beraneka macam olahan kerupuk seperti kerupuk ikan, kerupuk kulit, dan kerupuk puli. Modal pertama yang dikeluarkan Ibu Ana sekitar 4 juta. Modal tersebut digunakan untuk membeli bahan-bahan pembuatan kerupuk seperti tepung tapioka, ikan, dan bahan-bahan lainnya. Ibu Ana sampai sekarang melakukan usahanya itu di rumahnya sendiri dengan bantuan 9 orang yang membantunya dalam menjalankan usahanya tersebut. Dalam menjalankan usahanya, Ibu Ana tidak luput dari permasalahan atau hambatan yang terjadi, seperti halnya dengan adanya pesaing yang mendirikan usaha yang sama seperti Ibu Ana. Tetapi Ibu Ana memiliki cara tersendiri untuk mengatasinya. Strategi yang dilakukan Ibu Ana yaitu dengan meningkatkan cita rasa pada produk kerupuknya dengan memperkuat rasa dan menambah variasi rasa pada produk kerupuknya. Ibu Ana juga menambah jenis produk lagi dalam usahanya seperti makanan ringan atau snack makaroni dan sejenisnya. Tidak lupa juga dengan melakukan promosi untuk usahanya dan semakin memperluas penyebaran produk yang dipasarkan agar semakin diketahui oleh banyak orang.
Sebagai pengusaha, Ibu Ana memiliki karakter yang tidak mudah menyerah, dapat memberikan ide yang inovatif dan kreatif untuk mengembangkan usahanya. Ibu Ana juga cekatan, dapat melihat peluang pasar dan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan ide yang baik. Sekian cerita dari saya, semoga pengalaman ini bermanfaat buat kalian semua. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang berkenannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.